Hai guys, ada kabar baik untuk kita semua yang bisa ngerubah sentimen pasar kripto menjadi bullish dan tidak lain tidak bukan adalah berita dari Elon Musk ini. Seperti biasa kita akan juga update harga Bitcoin dan beberapa altcoin lainnya yang performanya itu bagus. Nama saya Kelby dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis untuk teman-teman sekalian. Tonton video ini sampai akhir agar informasinya lengkap dan bermanfaat. Ya, kita lihat kalau ini uh, Elon Musk baru saja agree atau setuju dengan Twitter untuk uh, membeli Twitter, salah satu sosial media terbesar, sebesar 44 miliar dolar Amerika Serikat ya. Sahamnya itu akan dihargai per sahamnya 54,2 dolar dan persetujuan ini akan ditutup akan kelar itu tahun 2022 ini ya. Jadi mungkin sudah terjadi kesepakatan antara Elon Musk dengan board member daripada Twitter bahwa untuk harganya itu sudah setuju segini ya, tetapi mungkin ada hal lain yang harus dikerjakan sehingga mungkin tidak langsung diambil oleh Elon Musk ya saat itu juga sekarang juga. Tapi ini membuka semacam banyak uh, potensi-potensi baru untuk kripto bisa bertumbuh dan lebih ditambah utilitasnya. Karena kita tahu sendiri bahwa Elon Musk itu dia memiliki Bitcoin, Ethereum, dan Dogecoin. Ya, dilihat dari tweet yang dia lakukan ya. Dan Twitter ini itu bisa dirancang sehingga tipping yang dilakukan atau ketika seseorang itu mau memberikan uang kepada orang lain di sosial media Twitter itu bisa menggunakan Bitcoin, Ethereum atau Dogecoin ya. Sangat bullish banget buat kripto secara keseluruhan, makanya kita bisa lihat kemarin itu terjadi pump yang sangat besar ketika mulai hari Senin di Amerika Serikat itu dimulai ya, karena ada berita bahwa Elon Musk akan membeli Twitter ini. Itu membuat kripto jadi pump dan Bitcoin bisa sampai ke harga 40.500. Nah, kita akan lihat harga Bitcoin untuk time frame daily ini jadi pump yang sangat besar dari bottomnya 38.200-an sampai ke 40.600-an atau naik sekitar 6,67%. Dari bentuk candlenya ini itu sudah menunjukkan pola morning star yang saya tunjukkan kemarin seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Sebelumnya ada candle merah seperti ini, kemudian dia membentuk seperti ini, dan kemudian ada candle hijau atau biru ini, yang candle yang bullish setelahnya, ini merupakan reversal dan bisa mengarah ke atas untuk harga Bitcoin. Jadi bagus banget untuk Bitcoin. Sekarang ditahan di harga 40.500-an, ada resistance di situ, tapi menurut saya dalam beberapa minggu ke depan itu tidak akan jadi masalah lagi. Dia akan, menurut saya akan terbang ke potensinya bisa ke, kalau misalnya kita tarik garis ini, dia sekarang sedang membentuk yang namanya bear flag sebenarnya untuk Bitcoin. Kalau misalnya kita tarik ya. Nah, ketika daily close ini sudah terjadi jam 7 pagi tadi, ini dia sudah di atas garis support ini. Dan ini bagus untuk Bitcoin. Sekarang berada di atas, jadi aman. Dia bisa sampai ke daerah 48.800-an. Ya, 48.800-an. Dan ketika breakout, menurut saya, itu dia bisa ke 52 ribuan. Di mana 52.000 itu merupakan daerah resistance yang cukup kuat karena di sini dia dua kali dia ditahan oleh daerah 52.000, kemudian dump sampai ke 35 ribuan. Di sini juga dia memuncak di sini sampai di dump sampai ke harga 40 ribuan. Dan ketika Maret 2021 juga April 2021 di sini dia bounce dari sini, jadi merupakan daerah yang sangat penting 52.000 ini. Itu bisa menjadi next target besar selanjutnya ya. Jadi
ini kemungkinan sudah fix bullish kembali karena dilihat dari candlenya. Kalau dari RSI-nya masih di bawah 50, tetapi MACD-nya itu akan segera cross hari ini atau besok. Kemudian sudah ada green dot, meskipun ini adalah candle untuk hari ini, harus tunggu besok pagi jam 7 agar fix dia itu green dot. Dan ini ada semacam dia momentum wave-nya itu lebih kecil di sini, lebih rendah, berarti itu bagus untuk pergerakan harga ke atas. Nah, kalau kita lihat time frame 4 jam, kita lihat pola damnya itu dia sekarang sedang membentuk broadening wedge yang merupakan pola yang bullish sebenarnya, karena biasanya bottom seperti ini turun kemudian membentuk broadening wedge dan dia harus naik ke menembus level 43.400-an di sini agar bisa bullish kembali. 21 day EMA-nya itu di harga 41 ribuan, itu juga harus dia naikin ya, tembus ke atas agar benar-benar bullish. Sekarang sudah berada di atas EMA ribbon untuk time frame 4 jam, jadi ini bagus banget bullish untuk Bitcoin. Bull market support band-nya ada di daerah sini juga 42 ribuan, jadi sama-sama di situ. Untuk 4 jam MA 100-nya akan cross ke atas MA 200-nya. Dari volumenya sendiri juga ini sangat besar ya, ketika dump ini terjadi banyak yang beli di sana, jadi ini merupakan bounce yang sangat kuat menurut saya, meskipun tidak ada bullish divergence yang terjadi di sini ya teman-teman. Kalau kita lihat MACD-nya bagaimana, MACD-nya sudah confirm cross ketika candle ini terjadi ya, jadi bullish untuk Bitcoin. Bagaimana dengan Bitcoin dominance? Ini sangat penting untuk mengetahui lebih kuat yang altcoin atau lebih kuat yang Bitcoin. Nah, masih sideways saja karena dia masih berada di daerah 42,1% sampai 41,38%. Namun dari RSI-nya itu dia masih menguat dan dia berada di atas 21 day EMA ini, sempat retest ke daerah sini, kemudian dia bounce dari situ, kemudian sekarang masih belum jelas arahnya kemana. Kalau kita lihat untuk time frame daily-nya dia kira-kira seperti ini ya. Jadi masih kesimpulan saya masih sideways ya. Jadi belum jelas apakah akan terjadi alt season atau Bitcoin season. Kalau kita lihat dari chart Bitcoin dominance ini. Ini juga dia masih berada di daerah 50 ini, masih berada di resistance untuk RSI daily-nya. Sedangkan itu untuk USDT dominance dia sudah turun habis-habisan ya. Ada semacam bearish divergence di sini karena ketika nilainya ini naik itu dia RSI-nya itu menurun di sini. Jadi ada bearish divergence dan sudah play out sekarang, lagi play out. Sekarang dia membentuk semacam lower low di sini lebih rendah daripada di sini. Jadi ini merupakan pertanda awal untuk terjadinya reversal dan menurut saya melihat ada berita bagus untuk Bitcoin, ini bisa menjadi katalis untuk menurunkan USDT dominance yang akan menaikkan harga Bitcoin ya teman-teman. Jadi sangat bullish untuk Bitcoin. Bagaimana dengan Ethereum? Ethereum dia mengikuti harga Bitcoin juga terjadi bounce di garis support ini, di triangle raksasa ini, tepat di sini 2800-an dan dia langsung ke 3000-an ya. Wah, cepat banget ini. Langsung ke 3000-an ini cepat banget. Dia sekarang berada di atas 3000 ya, garis support $3.000 ini dan next resistance ada di 3055, tidak terlalu susah menurut saya. Kemudian bagaimana dengan ininya? MA 50-nya seminggu lalu sudah cross ke atas, jadi sudah confirm bullish. Oke, dan ada EMA ribut juga di daerah yang sama 3055. Itu untuk Ethereum. Jadi bullish karena dari bentuk candlenya dia sudah melakukan bentuk candle reversal dan volumenya ini juga gede di sini ya teman-teman. Makin naik volumenya, jadi akan terjadi kemungkinan
local all time high di daerah sini, jadi lebih tinggi daripada sebelumnya. Kalau kita lihat untuk Ethereum Bitcoin, kalau teman-teman mengikuti ini itu dia baru saja, maksudnya beberapa minggu lalu dia breakout daripada polar triangle raksasa ini, dan selama 1 bulan sepertinya ya 1 bulan dari tanggal 1 April sampai sekarang itu dia sideways di daerah ini saja, semacam bentuk pola triangle atau pola falling wedge apapun itu, dan kemarin itu dia retest lagi di daerah luar pola ini. Ya bagus banget sebenarnya untuk Ethereum Bitcoin, jadi kemungkinan besar harapan kita adalah dia bisa memimpin alt season ini dengan performanya yang lebih bagus daripada Bitcoin dan dengan nilai yang menaik untuk Ethereum Bitcoin. Kemudian saya mau cek waktu itu juga satu hal, bahwa kita lagi berada di daerah-daerah yang krusial karena ini merupakan daerah Fibonacci 50, 38,2, dan kalau misalnya bisa fondasinya kuat, maka dia bisa ke atas lagi. Dimana next resistance yang berat itu adalah 0,079, yaitu di 61,8. Di situ kemungkinan akan ada rejection dari sana untuk Ethereum per Bitcoin ya. Dan salah satu koin yang paling kena dampak positif dari Elon Musk membeli Twitter itu adalah Dogecoin sendiri, koin kesayangan Elon Musk. Dia langsung pump dari 0,123 sampai ke 0,169, atau kenaikan sebesar 37% hanya dalam 1 hari saja ini ya. Serasa alt season ini suasananya. Langsung dia naik di atas 21-day EMA-nya, dan ini sebentar lagi bisa confirm macam inverted head and shoulders-nya untuk terjadi. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada shoulder-nya, kemudian head-nya, kemudian shoulder-nya di sini dengan neckline-nya ada di sini, harus menembus daerah 0,172 agar bisa ke atas lagi, dengan potensi ke atasnya itu adalah sampai ke 0,23 dolar. Ya. Salah satu koin yang terkuat kemarin karena berita Twitter tersebut. RSI-nya juga sudah berada di atas 50, dan kita lihat MACD-nya sudah cross ke atas juga untuk MACD-nya, jadi tiba-tiba cross ke atas, menukik ke atas tajam. Dan kalau market cipher kita lihat juga sudah ada green dot ketika kemarin itu terjadi, jadi ini bullish banget untuk Dogecoin. Kalau teman-teman misalnya mau beli, disarankan belinya ketika konsolidasi itu terjadi atau penurunan di daerah 38,2, 0,15 dolar, dan 0,146 dolar, dan 0,14 dolar. Kalau misalnya yakin kalau Dogecoin itu akan terbang untuk bulan ini atau beberapa minggu ke depan, itu saran saya untuk Dogecoin. Sama juga untuk BTC, dia bounce di daerah 21-day EMA, jadi sangat bullish untuk Doge BTC. Next coin yang saya mau bahas adalah Efinity, yaitu infrastruktur metaverse yang dari Engine, dimana ini bisa menjadi koin berpotensi 100 kali lipat ke depannya, karena dia yang akan menghidupkan menjadi mesin untuk koin-koin metaverse di platform Engine khususnya. Dia bounce daripada garis support ini yang merupakan garis support yang menaik, jadi itu bagus untuk pergerakan harga Efinity sendiri, karena dia senantiasa membuat higher low di sini ya, higher low di sininya itu lebih rendah, di sini lebih tinggi dari sini, di sini lebih tinggi dari sini. Jadi orang-orang mau membeli Efinity itu dengan harga yang lebih tinggi daripada sebelumnya, itu sangat bagus. RSI di sini lagi mau menyentuh daerah 50, jadi belum
bullish amat. Kalau MACD-nya bagaimana? MACD-nya ini sudah tidak terjadi, ternyata terjadi cross ke bawah ketika kemarin 2 hari lalu. Kemudian berpotensi besok atau lusa itu dia cross ke atas untuk Infinity. Jadi kenaikan yang cukup cepat dari ketika dia dump dari $0,37 sampai ke $0,0417, yaitu sebesar, ntar saya cek dulu, 11,7% kenaikannya. Oke, kalau kita lihat untuk market cipher, bagaimana? Oke, tidak terlalu bullish sebenarnya. Dari money flow sendiri ini masih merah dan belum ada green dot. Ya, jadi harus candle-nya itu harus close di atas yang sebelumnya, atau candle besok itu harus close di atas yang sebelumnya. Tetapi daerah sini merupakan daerah yang layak untuk dibeli, dan masuknya itu harus bertahap. Jadi jangan langsung di sini, karena di sini ada daerah 61,8 di situ, dan 78,6 bisa menjadi tempat daerah best buy kalau misalnya marketnya itu lagi bullish. Jadi cocok beli di sana. Oke, itu untuk Infinity. Next adalah Coinmatic yang kita mau bahas. Dia masih berada di garis support ini, garis $1,34. Kemarin sempat breakdown ke bawah daripada garis support ini, namun ternyata bisa close di atas garis ini ya. Jadi benar-benar di ujung tanduk untuk Coinmatic. RSI-nya masih berada di bawah, jadi belum bullish amat sebenarnya. MACD-nya bagaimana? Itu belum cross juga, tetapi kemungkinan hari ini atau besok itu bisa cross untuk Matic, dan merahnya itu akan menghijau histogramnya. Dia masih belum melewati daerah resistance yang pertama ini yang harus dia lewatin. Habis itu kemudian yang kedua di sini. Belum terlalu bullish untuk Matic ya teman-teman. Bagaimana dengan Matic? Bitcoin masih sideways saja di daerah ini di 3.342 Satoshi. Oke. Dan ini ada koin yang menurut saya performanya cukup bagus juga, yaitu Moonbeam. Candle ini dia bagus dibandingkan dengan candle sebelumnya karena dia lebih tinggi, namun belum berada di atas 21 day EMA. RSI, MACD, dan market cipher juga belum terlalu bullish, tapi kemungkinan sudah ada tanda-tanda bottoming daripada Moonbeam. Dia berada di daerah 61,8 untuk Fibonacci-nya. Apakah bisa ke 78,6? Bisa-bisa saja. Jadi teman-teman kalau mau masuk itu harus bertahap. Kalau misalnya kita tarik garis yang lain untuk ini, garis support yang lain itu bisa jadi seperti ini untuk daerah belinya. Oke, daerahnya di sekitar $2,88 untuk kalau misalnya mau membeli Moonbeam. Ini untuk garis support yang tingginya, ini untuk garis support yang bawahnya. Oke, dan garis support bawahnya itu juga dia dekat dengan 78,6-nya. Jadi daerah yang cenderung bisa terjadi bounce dari situ. Ya, ya jadi hari ini sih performanya menurut saya akan bagus. Minggu ini menurut saya akan bagus, bullish untuk market crypto secara umum karena adanya berita ini, ya teman-teman. Di mana Elon Musk membeli Twitter, dan ya kemungkinan saham Amerika juga akan performanya bagus karena hal ini. Nah itu saja teman-teman untuk analisa pada hari ini. Semoga informasi yang bermanfaat. Dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.